Pemirsa, kecelakaan tragis terjadi di tol Surabaya Mojokerto, Jawa Timur pada hari Senin kemarin, di mana bus pariwisata Ardiansyah yang mengangkut rombongan wisata warga Kampung Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya menabrak tiang reklame di tol. Akibatnya 14 orang meninggal dunia. Bus yang berpenumpang 35 orang ini kemudian mendapatkan kecelakaan saat pulang dari Yogyakarta, dan bus ini dikemudikan oleh Ade Firmansyah yang merupakan sopir cadangan dan tidak memiliki SIM. Mirisnya, dari hasil pemeriksaan, sopir yang diduga mengantuk juga diketahui mengkonsumsi zat sejenis sabu. Kecelakaan maut kendaraan wisata lainnya juga terjadi di Karawang, Jawa Barat pada Minggu 15 Mei lalu. Nah, saat itu mobil Elf bernomor polisi T7556DB dari arah Karawang menuju Cikampek tiba-tiba oleng hingga menabrak 4 sepeda motor. Dan akibatnya 7 orang tewas dan 10 orang luka-luka. Kecelakaan yang terjadi pada mobil untuk berwisata ini seakan menjadi alarm perlunya evaluasi bagi para pengemudi serta pengusahanya. Kemudian juga apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan temuan dari 2 peristiwa kecelakaan yang membuat warga yang ingin berwisata ini malah meregang nyawa. Pemirsa, tadi yang sudah sempat saya katakan di awal bahwa ada fakta baru yang didapatkan oleh pihak kepolisian dari hasil tes urin dari pengemudi bus tersebut. Memang diketahui bahwa pengemudi itu mengkonsumsi zat narkoba. Walaupun memang keterangan terakhir yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa pengemudi bus tersebut masih menyangkalnya. Tapi data, fakta, hasil tes tersebut menyatakan demikian. Yang ironis juga adalah saat ini kita sedang berupaya untuk membuka kembali sektor pariwisata, menggerakkan kembali, menghidupkan kembali. Tapi salah satu hal yang begitu miris adalah bus pariwisata yang menjadi salah satu sektor penting juga malah mendapati kecelakaan. Dan sudah ada beberapa kasus memang yang ini kita akan soroti bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Yang pertama adalah Pak Safruhan Sinungan selaku Ketua Organda DKI. Selamat malam, Pak. Malam, Mbak Putri. Baik. Dan juga sudah ada Pak Cucu Mulyana selaku Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selamat malam, Pak Cucu. Selamat malam, Mbak Putri. Selamat Baik, malam, Pak Cucu. Pak Safruhan. Selamat malam Pak Cucu, sehat selalu ya. Udah lama nggak ketemu Pak Cucu nih. Baik, Pak Cucu, ini kita ketahui dari data-data yang sudah sempat saya sampaikan tadi, masih ada perusahaan bis kemudian yang memperkerjakan karyawannya, termasuk adalah pengemudinya. Ini merupakan sangat penting, ternyata tidak memiliki SIM, kemudian juga kondisinya kalau kita tahu tadi dari hasil tes, sementara pihak kepolisian mengumumkan bahwa menggunakan narkoba. Hal-hal seperti ini harusnya betul-betul menjadi sorotan bersama, Pak Cucu. Ya, betul. Yang pertama-tama, Mbak Putri, kami prihatin atas kejadian kecelakaan yang terjadi pada hari Senin pagi ya. Tentunya dengan korban meninggal yang sampai dengan saat ini ada 14 korban meninggal dari 34 penumpang tersebut ya. Nah, memang kami dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tidak henti-hentinya selalu terus mensosialisasikan terkait dengan peningkatan aspek keselamatan. Memang Mbak Putri, bahwa di kita sekarang ini sedang giatnya melaksanakan sosialisasi terkait dengan SMK ya, Sistem Manajemen Keselamatan. Dan ini memang dengan kejadian seperti ini, maka konsep sistem manajemen keselamatan itu sepertinya sebuah keniscayaan ya, karena memang sekarang itu masih berupa dalam bentuk himbauan-himbauan, Mbak ya, Pak Safruhan. Ya. Jadi sistem manajemen keselamatan ini kita masih dalam bentuk ya sosialisasi, himbauan, bukan menjadikan sebagai sebuah persyaratan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan atau operator angkutan jalan. Nah, ini dengan kejadian seperti ini yang memang di sini adalah adanya kelalaian dari teman-teman, dari para operator ya, kekurang siapan tersebut, maka ini kajian terkait dengan SMK yang sebenarnya sudah mulai di beberapa operator sudah menerapkan, mengaplikasikan SMK tersebut, namun ini belum dijadikan sebagai sebuah persyaratan ya yang harus diikuti oleh para operator. Nah, sehingga
ini menjadi hal yang sebagai trigger ya buat kita, buat Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk segera seluruh operator angkutan jalan itu mengaplikasikan SMK yang sudah menjadi regulasi tersebut. Baik, kita juga akan melihat bagaimana kronologi kejadian ini ataupun juga peristiwa kecelakaan ini, pemirsa. Kita akan lihat ini adalah bus yang memang menuju kembali ke Surabaya. Kita lihat dari Yogyakarta menuju ke Surabaya dan melewati jalan tol Surabaya-Mojokerto. Anda bisa lihat, nah kabarnya memang pengemudi yang sedang mengemudikan bus ini merupakan pengemudi pengganti. Nah ini dia, Anda lihat menabrak papan penanda dan juga terguling sehingga 14 orang meninggal dunia. Baik, nah ini juga salah satu hal yang begitu miris Pak Safruhan ketika kita berupaya bangkit sektor pariwisata tapi malah seakan-akan begitu gampangnya para operator bus pariwisata ini melihat keselamatan para penumpang. Bagaimana melihatnya? Termasuk juga memilih soal driver tadi. Ya, jadi terima kasih Mbak Putri, saya atas nama seluruh keluarga besar Organda turut berduka cita ya terhadap musibah ini. Dan menjadi perhatian. Selamat malam Pak Cucu, ini juga memang menjadi perhatian kita semua gitu. Jadi pada saat program arus mudik itu saya juga mewanti-wanti tentang armada yang dipakai pada saat untuk program mudik gratis. Karena itu kan pasti mempergunakan kendaraan bus pariwisata dan perlu dilakukan cek and recheck, termasuk awak angkutan. Nah, dari kejadian ini saya pikir ada hal yang mesti tadi seperti Pak Cucu sampaikan, program sistem manajemen keselamatan ini memang harus sudah diterapkan. Jadi bukan himbauan lagi, sudah menjadi satu keputusan yang harus diterapkan dan harus diikuti oleh seluruh operator yang terjun dalam bisnis transportasi khususnya bus pariwisata gitu ya. Nah, saya pikir ini perlu menjadi perhatian kita semua. Apakah semua operator atau pengusaha angkutan umum ini mindset mereka seperti apa sih mengelola SDM yang namanya driver? Nah itu, karena terus terang driver ini kalau ya levelnya kan sama dengan pilot dengan nakoda. Yang satu supir pesawat terbang, yang satu supir kapal laut, yang satu supir darat, angkutan darat. Sama, cuma levelnya berbeda. Hanya di kita kalau orang mau jadi pilot, kan dia minimal lulus SMA, melanjutkan pendidikan pilot. Begitu juga nakoda kan. Nah di kita kan nggak ada, orang nggak sekolah juga bisa jadi driver. Bisa yang penting dapat SIM. Nah SIM ini yang wajib tersertifikasi nextnya. Jadi mungkin Pak Cucu saya juga berharap semua pengusaha angkutan juga menjadi perhatian. Bisa mempekerjakan awak angkutan pengemudi kalau pengemudinya sudah mempunyai SIM yang tersertifikasi. Nah, kalau misalnya seperti kejadian ini PO Adriansyah ya, pengemudinya nggak punya SIM, kemudian memperlukan terutama yang berkaitan tanggung jawab perusahaan seperti apa gitu, ya kan? Ini yang paling penting kan, bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan itu, terhadap mempekerjakan awak angkutan yang tidak punya SIM. Saya pikir ini nggak bisa lepas tanggung jawabnya, mesti dikelirkan. Nah wilayah hukumnya seperti apa gitu. Kalau nggak nanti sembarangan semua. Kita prihatin. Dan ini kan tentunya fungsi bukan perizinan keluar dari Kemenhub, ya izin ininya operasionalnya, KP-nya ya. Kemudian KIR itu di daerah masing-masing. Ya. Kontrol perusahaan ini mestinya ada satu clear koordinasi antara Kemenhub dan Disub daerah nih. Bagaimana pembinaan dari daerah juga harus jalan. Karena lokasi perusahaannya kan di daerah. Kan gitu. Nah ini yang paling penting saya pikir itu ke depan. Mesti terkoordinir dengan baik bagaimana menata, membina pengusaha angkutan yang bergerak sesuai bidangnya lah. Pada pariwisata atau di akap gitu ya. Karena semua ini kalau perizinan bus pariwisata dan akap nih dari Kemenhub ya Pak Cucu ya.
dari Dirjen Perhubungan Darat. Ya. Baik, nanti kita akan bahas lagi mengenai pertanggungjawaban dari pengusaha bus ini, tapi kami juga akan ajak Nanda nanti untuk bisa berbincang-bincang dengan keluarga salah satu korban. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Pemirsa, kita akan berbincang dengan keluarga dari salah seorang korban dari kecelakaan ini, Bu Teti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Teti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Selamat Teti, malam, Mbak. turut berduka cita atas kepergian, atas meninggalnya keluarga Ibu dalam kecelakaan ini, Bu. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan dan kesabaran. Bu Teti. Bu Ya, Teti. makasih ya, Mbak. Iya, Bu Teti, anggota keluarganya yang ada di dalam bus ini berapa orang, Bu? Ada 6 orang, Mbak. Ada 6 orang. Baik, dan Ya. ada berapa orang yang meninggal, Bu? Ada 2. Itu kakak ipar saya. Suami istri. Suami istri kakak iparnya Bu Teti. Sudah dimakamkan ya, Bu? Sudah, itu yang dimakamkan pertama itu kakak ipar saya, perempuan. Baik, Bu Teti, untuk 4 anggota keluarga lainnya saat ini apakah masih di rumah sakit, Bu? Ya, masih. Untuk 1 itu masih kritis, yang 3 itu sudah ditangani semua. Sudah Baik. masa pemulihan. Masa pemulihan. Kemudian untuk yang Ya. kritis ini, Bu, bagaimana? Apa lukanya seperti apa, Bu? Ini katanya itu saya karena belum melihat kondisinya langsung, katanya itu lukanya di bagian belakang kepala. Baik. Ini. Untuk Ya. untuk 3 orang, Bu, yang saat ini sudah masa pemulihan, kapan, Bu, kabarnya bisa keluar dari rumah sakit dan kembali pulang? Belum tahu, belum ada kabar lagi. Baik, Bu Teti mungkin juga bisa bercerita soal rencana awal tadinya. Ini apakah memang rutin keluarga ini mengadakan wisata, Bu, setiap tahunnya di saat Lebaran? Kalau saya kan pendatang, jadi kurang tahu jelasnya. Tapi katanya memang setiap tahun itu di sini ada rekreasi warga itu. Baik, setiap tahun ya, Bu? Siapa yang mau mendaftar ke koordinator pelaksana itu. Baik, kemudian Bu setelah kejadian ini, Bu, seperti apa, Bu? Adakah kemudian tindak lanjutnya dari pihak keluarga mungkin, atau mungkin dari pihak perusahaan sudah ada yang menghubungi, Bu, perusahaan busnya, Bu? Kalau dari PO-nya itu belum ada. Belum ada sampai sekarang yang mengontak keluarga, Bu? Belum ada. Baik, terima kasih Bu Teti sudah memberikan waktunya untuk bisa berbagi cerita dengan kami. Sekali lagi turut berduka cita atas kehilangannya, Bu. Terima kasih Bu Teti. Sama-sama, Mbak. Baik, Pak Safruhan, mungkin di penutup segmen ini mungkin ada yang disampaikan kepada Pak Cucu. Kalau Pak Cucu tadi sudah mengatakan bahwa ini akan lebih ditegaskan lagi sistem manajemen keselamatan, tidak hanya sekedar himbauan menjadi persyaratan. Ada hal lain mungkin, termasuk juga soal sanksi mungkin menjadi masukan bagi Pak Cucu. Ya, Mbak Putri, saya ini kebetulan Pak Cucu ya memang saya kenal baik beliau. Mudah-mudahan dengan program ini bisa dengan kejadian-kejadian di sini bisa diterapkan aturan-aturan itu lebih tegas lagi. Bukan hanya pelanggaran itu bukan hanya di awak angkutan, tapi bagaimana itu punya tanggung jawab yang besar terhadap pengusaha angkutannya. Jadi tidak boleh lepas itu. Dari ke sistem manajemen keselamatan ini sudah wajib diterapkan di seluruh moda angkutan. Jadi bukan hanya bus pariwisata, di seluruh moda angkutan. Baik. Makanya ada beberapa program yang terutama menyangkut driver gitu. Ke depan driver itu harus sudah wajib tersertifikasi. Jadi kalau driver belum tersertifikasi, mereka lebih baik tidak diperkenankan untuk bawa kendaraan angkutan umum. Baik, soal pertanggungjawaban dari PO sendiri seperti apa? Termasuk juga yang harus dipertanggungjawabkan pada keluarga korban, Pak Safruan. Ya, saya pikir seyogyanya seperti apa? Mestinya semua itu harus santunan, bukan hanya dari jasa raja ya. Dari perusahaan operator wajib memberikan santunan. Termasuk kalau ada pengobatan-pengobatan yang mesti dikeluarkan oleh korban. Yang berobat jalan sampai sembuh, mestinya itu kewajiban daripada seluruh operator itu. Baik, terakhir mungkin Pak Cucu untuk bisa memberikan tanggapan sebagai penutup perbincangan kita, Pak Cucu, mengenai masalah ketegasan sanksi tadi dan juga harus lebih ada ketegasan mengenai syarat atau sertifikasi yang harus dimiliki oleh pengemudi.
Baik, Mbak Putri ya. Jadi terkait dengan sanksi, ini memang salah satu materi yang harus kita sempurnakan dan kita sudah melakukan kajian dan ini memang apabila ada penyempurnaan terkait dengan Undang-Undang LLAJ, ini adalah satu materi utama yang perlu kita sempurnakan, Mbak Putri. Karena kita tahu sanksi-sanksi akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang LLAJ ini relatif belum menimbulkan efek jera ya, dan kebanyakan sanksinya ditujukan kepada para pengemudi, sementara para pemilik kendaraan itu relatif tidak ada sanksinya, dan ini menjadi perhatian kita bersama. Kemudian tadi juga saya merespon kepada ibu yang sampai sekarang katakanlah terkait dengan baik yang meninggal dunia maupun yang masih di rumah sakit. Setelah acara ini selesai, kami akan langsung koordinasi dengan Jasara Harja untuk menginformasikan terkait dengan apa yang disampaikan Ibu tadi. Dan tentunya saat ini juga Kementerian Perhubungan masih di lapangan bersama dengan tim gabungan, dengan KNKT, dengan Korlantas, Polda Jawa Timur, dan Disub Jawa Timur untuk melakukan penanganan pasca kejadian kecelakaan tersebut. Dan mudah-mudahan walaupun secara waktu KNKT merekomendasikannya masih dalam proses, namun dalam pentahapannya kami akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi dari KNKT tersebut. Baik, Pak Cucu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa ikut berbincang dalam diskusi ini. Pak Safron juga terima kasih sudah memberikan masukan-masukannya. Semoga dengan adanya kecelakaan ini juga pelajaran kita bersama. Amin. Sehingga tadi yang dikatakan oleh Pak Cucu bahwa nanti juga akan ada mengenai penegasan persyaratan, mengenai sistem manajemen, dan adanya sanksi juga harus dipertegas. Jangan cuma drivernya yang kena, tapi juga operatornya, sehingga juga semuanya ini bisa terkontrol begitu. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Kami akan kembali seperti biasa besok 18.30 atau siapa yang saya lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam, sampai jumpa.